Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Hari ini kita masih dalam pelajaran PJJ. Jadwal kita yaitu materi wakaf dan izhar. Hari ini Ibu akan menjelaskan, sebelum Ibu menjelaskan materi wakaf dan izhar, Ibu harapkan kalian sebelumnya sudah tadarus baca Quran. Karena baca Quran itu harus setiap hari, ya, harus setiap hari rutin, nggak boleh nggak baca Quran, harus baca Quran. Biarpun kemarin-kemarin kalian libur sekolah, baca Quran tetap harus setiap hari. Kalian sudah mempunyai buku di jadwal yang kuning, boleh ditulis di situ. Jadi setiap hari ini kalian membaca surat apa dari ayat berapa sampai halaman berapa. Nanti kalau udah masuk, tinggal Ibu storin saja, di-store saja ke Ibu, ya. Untuk hari ini materi wakaf dan izhar. Langsung saja Ibu menjelaskan tentang materi wakaf. Apa itu wakaf? Ada yang tahu? Ya, wakaf itu tanda berhenti. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tanda-tanda kecil. Di atas ayat Al-Quran itu ada tanda kecil, ya. Yang pegang Quran boleh buka, cari-cari di situ. Ada tanda jim kecil, ada tanda lam alif, ada tanda sholah, ada tanda mim, ada tanda kola, dan ada titik 3, 2. Nanti Ibu akan menjelaskan salah satunya. Kok banyak banget Bu wakafnya gitu. Ada juga tok kecil. Itu ada yang boleh berhenti salah satu. Ada yang harus berhenti di tanda itu. Jadi Ibu menjelaskan hari ini tentang wakaf, ya. Wakaf itu berhenti. Ibu menulis di sini ya. Wakaf. Wakaf itu tanda berhenti. Kelihatan tidak? Mudah-mudahan kelihatan ya, sambil mendengarkan. Yang pertama itu tanda jim. Ada jim kecil. Jim kecil. Jim kecil itu boleh berhenti di salah satu, ya, boleh berhenti di salah satu, ya. Ada tanda jim sama tanda boleh wakaf, boleh terus, ya. Sholat, dia temannya sama sholat. Sholat jim itu temannya sama sholat. Boleh berhenti, boleh terus. Di sini tandanya sama, ya, tandanya sama. Boleh wakaf, boleh berhenti, boleh terus. Boleh berhenti, boleh terus. Nih, kalau ada tanda jim, tanda sholah, kalian boleh berhenti, boleh baca terus. Nanti contohnya Ibu kasih ya, yang tanda jim. Lalu selanjutnya tanda mim, ya, tanda mim dan tanda kola. Yang boleh pegang buku tulis, boleh ditulis, ya, sambil Bu Neneng menjelaskan, boleh kalian menulis, ya. Wakaf yaitu tanda berhenti. Yang pertama tanda jim dan tanda sholah, boleh berhenti di salah satu tanda itu, boleh terus. Jadi kalau kita lagi baca Quran, nafas kita pendek, boleh berhenti di situ. Ada tanda jim, ya, boleh, dan tidak diulang lagi, nggak apa-apa, karena ada tanda jim dan tanda sholah. Selanjutnya
yang harus berhenti di situ tanda mim dan tanda kola. Mim dan kola. Ini harus berhenti. Harus berhenti. Biarpun napas kita masih panjang, kalau ada mim dan kola, ya, itu harus berhenti. Ini mim dan kola harus berhenti. Jim dan sola boleh berhenti, boleh terus. Ada lagi tanda lam alif. Ada di atasnya lam alif. Lam alif itu bukan tanda berhenti. Ya, bukan tanda berhenti. Jadi utama dia terus harus dibaca terus nih. Tidak boleh berhenti di sini, ya. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Utama terus. Jadi harus dibaca terus. Harus dibaca terus. Utama terus. Ini tanda lam alif. Dia nggak boleh berhenti kalau ada tanda lam alif, terus aja kita baca. Tapi napas kita misalnya sudah nggak kuat, berhenti di tanda lam alif itu boleh, tapi harus kita ulang. Dia karena bukan tanda berhenti. Ya. Lanjut tanda titik 3. Nah, titik 3 tuh ada 3 di situ. Ibu hapus dulu tanda yang atas. Ada titik 3. Nah, titik 3 ada salah satu. Nah, titik 3. Ini berhenti harus di salah satu. Berhenti harus di salah satu. Jadi kalau kamu sudah berhenti di titik 3 yang pertama, nih, jadi titik 3 yang kedua itu terus, nggak boleh berhenti lagi. Ya, kamu udah baca Quran, ketemu titik 3 di depan, terus ada ayat lagi, kamu udah berhenti di depan. Nah, titik 3 yang selanjutnya itu terus. Kalau kamu di titik 3 pertama itu masih kuat napasnya, kamu boleh baca terus, lewatin aja titik 3-nya. Tapi ketemu titik 3 di selanjutnya harus berhenti. Jadi tanda titik 3 itu berhentinya harus di salah satu. Itu tanda-tanda waqaf. Nanti ibu tanya nih, dihafalin yang di mana tanda boleh berhenti boleh terus apa aja tandanya. Ya, ini tadi ada tanda jim dan tanda sholat. Selanjutnya mim dan kola. Nah, ada tanda mim dan ada tanda kola. Itu harus berhenti di tanda-tanda itu. Biarpun napas kamu masih panjang. Selanjutnya ada tanda lam alif. Lam alif itu nggak boleh berhenti di situ. Harus terus napas kita. Baca terus. Tadi boleh disyaratkan kalau kamu nggak kuat napasnya boleh berhenti di tanda lam alif itu, tetapi harus diulang dari sebelumnya, ayatnya sebelumnya. Dan yang terakhir, tanda titik 3 di salah satu, berhentinya di salah satu tanda titik tersebut. Nanti tugas dari ibu mencari di ayat Al-Quran, ya, buka Quran kamu. Di surat Al-Baqarah juga boleh, Ali Imran juga boleh, atau sesuai bacaan kamu pun boleh, di mana saja. Yang penting ketemu tanda wakaf yang ibu tuliskan ini. Ya, tanda wakaf seperti yang ibu tuliskan. Ingatin, jim sama sholat, tanda apa coba? Jim sama sholat. Boleh berhenti, boleh terus. Lalu tanda mim, tanda kola, ingetin, mim sama kola nih temennya, 2. Ya, itu harus berhenti, mim dan kola. Terus ada yang
ketiga, lam alif tidak boleh berhenti, jadi harus dibaca terus. Yang keempat, tanda titik tiga berhenti di salah satu. Sebetulnya ada 6 yang ibu ajarkan, karena ini 2 hampir sama, jadi ibu jadikan 1. Jadi ngingetinnya kamu gampang, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ada yang boleh berhenti, boleh terus. Yang kedua, mim kola harus berhenti. Yang ketiga, tanda lam alif tidak boleh berhenti. Dan yang satu lagi, tanda titik tiga berhenti di salah satu. Sekarang ibu mencontohkan tanda. Ini ibu hapus dulu ya. Kalian yang sudah yang mau menulis boleh deh ibu tunggu. Yuk. Cuma 4 yang tadi ibu sudah ajarkan. Silahkan yang belum selesai menulis boleh dilanjutkan tulisannya, ibu tunggu. Sambil ibu nanti hapus ya, sambil mencari contoh untuk tanda-tanda wakafnya. Silahkan ibu tunggu ya, 5 menit saja. Dan sambil dihafal ya, sambil menulis dan sambil dihafal. Gampang, cuma 4 saja. Jim dan sola boleh berhenti, boleh terus. Mim dan kola harus berhenti. Lam alif tidak boleh berhenti. Titik tiga berhenti di salah satu. Ya, tunggu sambil yang mau menulis. Sambil dihafal ya sayang ya. Sambil menulis, sambil dihafal. Jim temennya sola, ingetin, boleh berhenti, boleh terus. Mim dan kola harus berhenti. Lam alif tidak boleh berhenti. Titik tiga berhentinya harus bisa 1. Sudah selesai nulisnya? Ya, nanti kalian bisa cari-cari ya, di Quran banyak sekali tanda-tanda. Sekarang ibu mencontohkan sedikit. Yang tanda titik tiga dulu deh, ibu kasih contoh ayatnya. Berhenti di salah satu. Apa sih contohnya? Bagaimana cara membacanya? Ya, tulisan ibu tulis di Al-Baqarah ada. Kelihatan tidak? Nah, di sini ada titik tiga di la roiba. La roiba ini ada titik tiga. Ada 1. Di sini ada titik tiga lagi. Nah, lihat coba di Al-Baqarah, buka. Ya. Ini ada tulisannya. Kelihatan? Udah. Il Mutafi. Lihat saja di Al-Baqarah ya, kalau nggak kelihatan di papan tulis, buka di Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, bagaimana caranya Bu? Itu ada titik tiga di situ. Ya, cara bacanya titik tiga itu berhenti di salah satu. Jadi cara bacanya, Dzalikal kitabu la raiba fi. Berhentinya di fi. Di sini berhentinya di fi. Karena nafas kita masih panjang kan, nggak mungkin kita berhentinya, boleh sih. Dzalikal kitabu la raib. Tapi kayaknya kurang enak. Mendingan kita berhentinya di fi, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Berhenti di situ, ya. Lanjut kita lanjutkan. Hudal lil muttaqin.
muttaqin. Ya, paham ya? Nanti bisa dicari lagi di ayat Al-Quran. Masing-masing contoh yang tadi 4 itu 3 lah, 3 saja. Ini udah ketemu 1 kan? Kamu cari lagi 3 di ayat yang lain. Ya, titik 3 contohnya 3 saja. Suratnya bebas, ayatnya bebas. Ya. Ini ayat yang tanda titik 3. Sudah bisa belum? Sekali lagi ulang ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu contoh yang pertama. Jadi nanti kamu cari lagi 3 contoh di surat ayat yang berikutnya. Selanjutnya Ibu mencontohkan jim. Ya, bagaimana tanda jim? Jim itu boleh berhenti, boleh terus. Ini dulu. Boleh berhenti, boleh terus. Contohnya wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Di sini ada tanda kecil jim. Nah, sini kelihatan ya. Innahu punya tanda panjang hakimun alim. Bentar, Ibu ambil spidol dulu ya, nanti habis spidolnya. Tanda jim. Bagaimana caranya? Di sini boleh berhenti, boleh terus. Jadi kamu boleh berhenti di sini, kalau napasnya masih panjang, boleh terus sampai selesai. Contohnya, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Kalau napasnya panjang. Tetapi kalau napas kamu pendek, boleh kamu berhenti di sini. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Berhenti. Ambil napas lagi. Innahu hakimun alim. Jadi tanda jim ini boleh berhenti, boleh terus. Itu tanda jim. Ya. Selanjutnya tanda sholat juga sama. Ibu kasih contoh lagi ya. Wasrukil bahro. Wasrukil bahro rohwan. Di sini ada tanda sholat di sini. Ya, ada tanda sholat. Lanjut, innahum. Jundum mughraqun. Ya, ini contoh sholat. Ibu bacakan, boleh berhenti, boleh terus. Napas kamu panjang, boleh berhenti sampai di sini.
Napas kamu gak kuat, boleh berhenti tanda sholat. Contoh, dengarkan ibu baca. Wasrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Itu yang panjang, kalau napasnya panjang. Tapi kalau yang napasnya pendek, wasrukil bahra rahwan, berhenti jadi madiwan. Rahwan, kita ambil napas lagi. Innahum jundum mughraqun. Ya, sama seperti tanda jim. Boleh berhenti di sini, tanda ini. Kalau napas kamu panjang, boleh kamu baca terus. Ya. Sekali lagi, sudah paham tentang jim dan sholat? Mudah-mudahan kalian cepat pahamnya ya, karena ini pengulangan saja. Pengulangan. Ibu ulang sekali lagi di contoh tanda jim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Kalau napasnya panjang. Sekarang kalau napasnya pendek. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Ambil napas lagi. Innahu hakimun alim. Itu tanda jim di sini. Ada tanda di atasnya. Selanjutnya tanda sholat. Kalau yang sekarang napasnya panjang, itu contohin. Wasrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Itu kalau napasnya panjang. Sekarang napasnya pendek. Contohnya wasrukil bahra rahwan. Berhenti. Beri napas lagi. Innahum jundum mughraqun. Ya, seperti itu contoh jim dan sholat. Sekarang udah paham ya? Ibu lanjut tanda mim dan khola. Ini harus berhenti di sini. Ya, tanda mim dan khola harus berhenti. Mim dan khola. Contohnya mim saja ya, salah satu aja. Sama dia harus berhenti. Fatawalla anhu. Di sini ada mim kecil di atas. Oh maaf, untuk tanda jim dan tanda sholat sama. Kalian mencari di Al-Quran, jim itu contohnya 3. Boleh surat apa saja dan ayat berapa saja. Sholat juga cari 3. Boleh ayat berapa dan surat apa, bebas. Ya, sama seperti dengan titik 3 yang tadi, cari contoh 3. Masing-masing 3 ya sayang ya. Ya, kita lanjutkan dengan mim ya. Mim dan khola. Mim dan khola. Ya, ini tanda mim. Sini lihat tanda-tandanya. Ada titik 3 meninggalin. Salah satu tanda jim. Boleh berhenti, boleh terus. Sholat juga boleh berhenti, tanda terus. Dan di sini ada tanda jim, harus berhenti.
biarpun napas kamu masih panjang, kalau ada mim, ada pola harus berhenti. Nanti juga masing-masing mim cari 3 juga, 3 contoh. Pola juga cari 3 contoh, sama ya. Dan yang terakhir lam alif juga nanti 3 contoh. Cari untuk tugas hari ini. Dikumpulkannya nanti saja pas masuk. Pokoknya dikasih tanggal, bismillah, hari dan tanggal. Jangan lupa sebelum menulis. Ya, hari ini tanggal berapa? Nanti dikumpulkannya pas masuk. Cara membaca contoh ada mim kecil di atasnya harus berhenti. Dengarkan Ibu. Fatawalla anhum. Biarpun itu napas kita masih panjang, tetap harus berhenti. Fatawalla anhum. Dilepas lagi. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Jadi berhentinya di sini harus berhenti. Jadi 2 kali berhenti. Di tanda mim berhenti dan di akhir ayat juga berhenti. Sekali lagi dengarkan Ibu. Contohkan ayat mim. Sama ayat pola juga sama seperti itu ya sayang ya. Fatawalla anhum. Berhenti. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Berhenti di sini. Ya. Itu tanda mim dan kolam. Terakhirnya satu lagi lam alif. Tanda lam alif itu dia tidak boleh berhenti. Jadi napasnya ini harus panjang. Tetapi kalau napas kamu pendek pun boleh berhenti, tapi dengan syarat diulang kembali. Ya. Contohnya ilam ro'atahu. Ya, dari situ qadarna ada lam alif di sini. Lam alif kecil. Ada lam alif kecil ya. Qadarna berarti ya. Innaha, kita lanjutkan tulisannya. Innaha laminal ghabirin. Contoh membaca tanda lam alif harus berhenti. Oh, lam alif itu nggak boleh. Berarti napasnya harus panjang. Ya, contoh, dengarkan Ibu membaca. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Itu. Jadi napasnya harus panjang. Tetapi kalau napas kamu boleh neng, napas aku pendek banget, nggak kuat. Nah, boleh kamu baca. Illam ra'atahu qaddarna innaha. Boleh berhenti di situ, tetapi kamu lanjutkan. Innaha laminal ghabirin. Gitu. Jadi kamu berhentinya tadi di innaha. Tapi harus kamu ulang lagi innahanya. Kalau napasnya pendek. Kalau napasnya panjang, kayak tadi semua dibaca. Sekali lagi, Ibu contohkan. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Itu yang napasnya panjang.
panjang ya. Nggak apa-apa. Yang napasnya pendek boleh kayak tadi, berhenti di innaha. Innahanya kita ulang lagi. Sekali lagi ibu contohkan yang napasnya pendek. Illa imra'atahu qaddarna innaha. Ulang lagi. Innaha laminal ghabirin. Ya, bisa ya? Hanya ada 4. Ingetin yang harus kalian hafal waqaf. Yang pertama, tanda titik 3 berhenti di salah satu. Tanda jim dan sholah boleh berhenti, boleh terus. Tanda mim dan tanda sholah harus berhenti. Tanda lam alif tidak boleh berhenti. Sudah paham untuk pelajaran waqaf hari ini? Kalau yang nggak paham nanti boleh WA Bu Neneng ya. Nanti kalau yang kurang ngerti bisa WA Bu Neneng. Ini untuk pelajaran waqaf ya. Sekarang Ibu hapus karena kita melanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu izhar. Tajwid ya. Masuk kalian juga sudah belajar tentang izhar. Ya. Diwaktu dulu PR-nya, tugasnya kalian mencari 3 contoh. Ya, kita. Ya, suratnya bebas, ayatnya bebas. Banyak nih tugas dari Bu Neneng. Ya, nggak apa-apa. Santai saja. Ya. Yang penting kalau udah ketemu waktu baca, oh tulis. Tapi ingat PR dicatat dari Bu Neneng mencari 3 contoh dari bacaan waqaf. Selesai pelajaran waqaf. Sekarang kita lanjutkan tentang tajwid. Yang pertama yaitu izhar. Izhar. Izhar itu artinya jelas. Ya, jelas. Izhar itu artinya jelas. Dibacanya harus jelas. Gak boleh dengung, gak boleh dimasukkan, harus jelas, benar-benar jelas. Namanya izhar. Ya, kenapa disebut izhar? Apa sih contoh huruf-hurufnya? Yang pertama, apabila kamu bertemu nun mati atau tanwin. Di sini ada nun mati. Nun mati itu nun sukun ya. Atau ada fathatain, kasrotain, ada dhammatain. Tuh, sebelumnya bertemu dengan huruf yang 6. Jadi huruf izhar itu ada 6. Hurufnya apa saja? Ya. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Ulang huruf ha-nya. Ya. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ngapalnya 22 karena ada 6. Coba ikuti Bu Neneng. Huruf izhar ada berapa? Coba. Ada 6. Izhar artinya jelas. Huruf izhar ada 6. Coba sebutin. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf izhar. Ini harus kalian hafal juga. Huruf izhar harus dihafal. Nanti ditanya Bu Neneng. Izhar artinya apa sayang? Jelas Bu. Gitu. Hurufnya apa saja? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Boleh dihafalkan deh dari sekarang. Cuma 6. Ayo, Ibu tunggu. Dihafalkan. Huruf izhar. Nanti Ibu sebelum masuk ke contoh-contoh di salah satu. Yuk dihafalkan dulu huruf izharnya sayang. Ya, alif, ha, ain, ha, ghain, kha.
Sudah hafal belum? Sudah hafal ya? Gampang, ini cuma 6. Sekarang ibu kasih contoh satu huruf itu satu contoh saja. Ya, satu huruf satu contoh saja. Kalau kalian nanti satu huruf 3 contoh kalian carinya. Gampang, ini nggak usah panjang-panjang. Pendek saja, nggak kayak tadi. Ya, pendek saja cari contohnya. Yang pertama contoh huruf alif. Alif contohnya apa sih? Nun mati atau tanwin bertemu alif. Di mana saja setiap nun mati atau tanwin bertemu alif dibacanya jelas. Contohnya alif ya, yang pertama. Contohnya ya. Contoh alif yang pertama min amalihim. Mana izharnya? Min amalihim. Huruf izharnya ada di mana? Ada di nun mati bertemu dengan alif. Ini izhar. Nun mati bertemu dengan alif. Contoh dari alif. Ya. Contoh alif lagi banyak sekali. Ya. Contoh huruf alif ada lagi min itu contoh alif ya. Sekarang contoh ha. Ha itu contohnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H. H-nya H kecil dulu. H kecil dulu. Kan ini ada H kecil, ada H besar. H kecil. Contohnya ya. Contohnya di sini. Tanwin bertemu dengan H. Tanwinnya ini. Tijarotan hadirotan. Tijarotan hadirotan. Ya, harus jelas bacanya. Karena di situ tanwin bertemu dengan huruf H. Tijarotan hadirotan. Nanti kamu cari lagi 3 contoh. Ya. Sekarang ain. Contoh huruf ain. Huruf ain contohnya yang gampang saja ya. Yang pendek. Ini ada nun mati bertemu dengan ain. Bacanya harus jelas. Min azabin. Min azabin. Tidak boleh kamu baca min azabin, salah. Ya, jadi harus bacanya jelas. Min azabin. Min azabin. Bisa ya? Sudah 3. Contoh alif min amalihim. Min amalihim. Ya. Selanjutnya contoh huruf H. Tijarotan hadirotan. Tijarotan hadirotan. Selanjutnya contoh huruf ain. Min azabin. Ain itu di sini. Jangan min azabin, salah. Huruf A, ain itu ada di sini. Min azabin. Min azabin. Masih ada 3 lagi. Sekarang boleh kasih contoh H.
Ha itu contohnya apa? Min ha itu gampang. Gampang aja lah. Min ha. Nah, ini non mati bertemu ha. Min ha. Boleh kasih contoh seperti itu. Yang penting jelas ini. Non mati bertemu ha, betul. Yang boleh minta itu boleh nun mati salah satu ya, atau tanwin. Pertamanya yang harus kamu cari ini dulu, nun mati dan tanwin. Setelah itu ketemu huruf yang ini. Nah, salah satu deh. Itu namanya izhar. Contoh huruf H gampang. Min ha. Sekarang contoh huruf ghain. Contoh huruf ghain. Sebentar, Ibu cari huruf ghain. Ghain ya. Sebentar, ghain. Banyak sih sebenarnya. Kalau kalian mau cari-cari di Al-Quran, boleh ya, karena itu Al-Quran itu 30 juz, banyak sekali. Ghain ya. Ghain. Bacanya bagaimana? Ada bin ghaliz. Ulang. Ada bin ghaliz. Jadi harus jelas binnya itu. Tanwin bin. Ketemunya bu. Lihat bu. Ada huruf izhar bu. Ada bin ghaliz. Ya. Ada bin ghaliz. Bisa ya, jelas ya. Satu lagi huruf kha. Kho itu contohnya min khairin. Nah, dia ada nun mati ketemu kho. Min khairin. Kho-nya juga harus jelas, ada di tenggorokan. Min khairin. Nah, ini contoh-contoh huruf izhar. Ada 6. Yang pertama alif, Ibu ulang. Ada alif, ha kecil, ain, ha besar, ghain, kha. Jadi huruf izhar ada 6. Ibu ulang contoh huruf alif. Banyak sekali di Al-Quran, nanti kamu cari ya. Huruf alif contohnya min a'malihim. Nah, Ibu ulang ya. Contoh huruf ha, tijaratan, hadirotan. Tijaratan, hadirotan. Nah, contoh huruf ain ya, min azabin. Giginya kalau za itu digigit. Min azabin. Contoh huruf ha besar. Min ha jelas. Contoh huruf ghaib. Azabin ghaliz. Azabin ghaliz. Terakhir contoh huruf kha ya. Min khairin. Min khairin. Ingat sekali lagi, huruf izhar itu dibacanya harus jelas. Dan ini juga hurufnya harus hafal. Dan artinya juga nanti banding tanya pas masuk ya. Izhar artinya jelas, hurufnya ada 6. Alif ha, ain ha, ghain kha. Dan contoh-contohnya sudah banding ngasih contoh satu huruf. Kalian mencari nanti kalau sedang membaca ketemu tulis contohnya.
Sedang membaca Quran, tulis contohnya. Ingat, baca Quran setiap hari ditulis di buku yang orange. Ya, kalau kamu belum punya, belum dikasih sama ibu jadwal kartu tadarusnya, boleh kalian tulis di buku yang orange. Ya, setiap hari harus baca Quran. Boleh baca Qurannya 1 halaman, boleh. Boleh baca Qurannya 1 lembar, boleh. Boleh Bu Neneng 2 lembar, boleh. Silahkan. Ya, waktunya kapan saja. Boleh subuh, boleh sebelum menunggu pelajaran, atau boleh sore, maghrib, terserah. Ya, karena pesan Bu Neneng baca Qurannya harus setiap hari. Sholatnya juga harus setiap hari. Tidak boleh sholat ditinggal. Karena sekarang ini kalian sudah besar, bukan anak TK dan bukan anak SD. Ya, berdosa kalian kalau kalian meninggalkan sholat. Dan kalau yang masih anak-anak kecil, kalian menjalankan sholat, pahalanya untuk orang tua kalian. Tidak rugi, dan kalian nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kalian setiap hari membaca Quran dan sholat tidak pernah ditinggal. Jangan sampai sholatnya disuruh. Ya, kalau sholat jangan disuruh dulu baru sholat sama mama. Jangan. Kita punya jadwal, dengar azan langsung sholat. Dengar azan langsung sholat, karena azan itu panggilan. Kalau bisa habis sholat kita bacalah setiap hari. Boleh 1 ain atau setengah, paling sedikit itu 1 baris. Gitu ya, satu ayat. Jadi pesan Bu Neneng hanya itu untuk pelajaran hari ini tentang tadi kita belajar tentang tanda wakaf, dan yang kedua tentang tajwid, ya, huruf izhar. Sudah 2 materi hari ini tentang pelajaran Al-Quran BTQ. Mungkin itu saja dari Bu Neneng. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa WA, bisa tanya-tanya lagi, nggak apa-apa. Silahkan. Kalian boleh mengerjakan tugas kalian sambil menunggu jam nanti pelajarannya, sambil mencari-cari tugas. Sekian dari Bu Neneng, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.